Kratos lahir di Sparta, sebuah kota yang terkenal dengan disiplin dan kekuatan militernya. Sejak kecil, ia sudah ditempa dengan keras, dibesarkan dalam lingkungan yang tidak mengenal belas kasihan. Ayahnya tidak diketahui, sementara ibunya, Callisto, berusaha sebisa mungkin melindungi anaknya dari takdir kelam yang telah ditetapkan para dewa. Sebagai anak laki-laki, Kratos tidak berbeda dengan prajurit Sparta lainnya. Ia dilatih dalam seni berperang sejak usia muda, berlatih menggunakan pedang, tombak, dan perisai di bawah didikan brutal para instruktur militer. Rasa sakit, kelelahan, dan ketakutan bukanlah sesuatu yang boleh ditunjukkan oleh seorang anak Sparta. Hanya mereka yang kuat yang berhak bertahan. Dan Kratos memastikan dirinya menjadi yang terkuat. Saat remaja, Kratos mulai membangun reputasinya sebagai seorang pejuang yang tak tertandingi dalam pertempuran. Ia tidak hanya cepat dan kuat, tetapi juga memiliki kecerdasan taktis yang membuatnya unggul di medan perang. Namun, kemampuannya yang luar biasa juga membuatnya sombong dan berambisi lebih besar. Ia tidak puas hanya menjadi prajurit biasa. Ketika menginjak usia dewasa, Kratos menikahi seorang wanita bernama Lysandra yang kelak memberinya seorang putri, Calliope. Kelahiran putrinya membawa kelembutan dalam hidupnya, tetapi juga memperdalam rasa tanggung jawabnya untuk melindungi keluarganya. Ia ingin memberikan mereka kehidupan yang layak, dan cara satu-satunya untuk mencapainya adalah dengan naik pangkat dalam militer Sparta. Untuk membuktikan dirinya, Kratos bergabung dengan pasukan elit Sparta dan memimpin mereka dalam berbagai pertempuran. Keberaniannya yang tak tertandingi di medan perang menarik perhatian banyak orang, termasuk panglima tertinggi Sparta. Lambat laun, Kratos mendapatkan gelar jenderal dan menjadi pemimpin pasukan Sparta yang paling ditakuti. Namun, kesuksesan dan ambisinya mulai menggerogoti dirinya. Kratos haus akan kemenangan, ingin menaklukkan lebih banyak wilayah dan mengukuhkan namanya sebagai legenda Sparta. Ia mulai membuat keputusan yang berani, bahkan nekat, mengorbankan banyak prajurit demi kemenangan yang lebih besar. Pada suatu saat, dalam pertempuran melawan suku barbar yang ganas, Kratos dan pasukannya terdesak. Para prajurit Sparta jatuh satu persatu, dan untuk pertama kalinya, Kratos merasakan ketakutan yang nyata, bukan hanya ketakutan akan kematian, tetapi juga ketakutan akan kegagalan dan kehilangan segalanya. Saat itulah, dalam keputusasaan, Kratos berseru kepada Ares, dewa perang, memohon kekuatan untuk mengalahkan musuhnya. Ares mendengar doanya dan, dengan senang hati, memberikan Kratos kekuatan yang luar biasa. Sebagai gantinya, Kratos harus menjadi pelayan Ares, bertempur atas namanya tanpa pertanyaan. Dengan kekuatan baru ini, Kratos dengan mudah membantai suku barbar yang sebelumnya hampir membunuhnya. Ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia bayangkan, tetapi ia juga tidak menyadari harga yang harus dibayarnya. Setelah kemenangan itu, Kratos diberikan Blade of Chaos, senjata kutukan yang terikat pada lengannya. Lambat laun, ia berubah menjadi mesin pembunuh tanpa belas kasihan, menaklukkan dan menghancurkan atas nama Ares. Hingga akhirnya, dalam kebrutalannya, ia tanpa sadar membantai keluarganya sendiri,
yang telah dipindahkan ke sebuah desa kecil oleh Ares. Sebagai tanda hukuman atas kejahatannya, abu dari istri dan anaknya melekat pada kulitnya, membuatnya terlihat pucat dan menyeramkan. Inilah awal mula julukannya sebagai The Ghost of Sparta, hantu yang lahir dari pengkhianatan dan darah. Tatonya yang berwarna merah dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap saudaranya, Deimos, yang diculik oleh para dewa saat mereka masih kecil. Dengan demikian, Kratos yang dulunya hanya seorang manusia biasa berubah menjadi sosok yang ditakuti oleh manusia dan dewa. Perjalanan balas dendamnya pun dimulai. Angin berhembus kencang di puncak Olympus, membawa suara bisikan para dewa yang berbisik di antara awan-awan keemasan. Di tengah kemegahan istana para dewa, duduklah Zeus di singgasana petirnya, memandang ke kejauhan dengan sorot mata tajam dan penuh kuasa. Di sampingnya berdiri sosok gagah dengan tubuh kekar yang berbalut baju perang keemasan. Kratos, dewa kekuatan, sang pelaksana kehendak Olympus. Kratos bukanlah dewa yang lahir dari kasih sayang. Ia adalah putra Pallas dan STX, saudara dari Nike, Zelos, dan Dia. Sejak kecil, ia telah dibentuk untuk satu tujuan, menjadi alat Zeus dalam menegakkan kehendaknya. Saat perang melawan para Titan berkecamuk, Kratos berada di barisan terdepan. Ia menghancurkan lawan-lawannya dengan kepalan tangan yang mampu mengguncang bumi, membelah pegunungan, dan meremukkan tulang-tulang musuhnya dengan satu pukulan. Saat Titanomachi mencapai puncaknya, Zeus memanggil para anak STX untuk mengikat Prometheus yang telah mencuri api bagi manusia. Dengan tangan yang kokoh, Kratos melilitkan rantai adamantium di sekitar tubuh Prometheus, mengunci dewa pemberontak itu di puncak gunung. Tiada belas kasih, tiada penyesalan. Hanya ketaatan mutlak kepada Zeus. Tahun-tahun berlalu. Olympus berdiri megah tanpa tandingan. Para dewa menikmati kejayaan mereka, sementara manusia tunduk dalam ketakutan dan pemujaan. Namun di dalam diri Kratos, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Apakah ia sekadar alat? Apakah kekuatannya hanya untuk melayani takdir yang ditentukan orang lain? Pada suatu malam, dalam kesunyian ruang peristirahatan Olympus, Kratos berdiri di ambang balkon istana. Ia menatap ke bawah, ke dunia manusia yang gelap dan penuh penderitaan. Di kejauhan, ia melihat Prometheus masih terikat di tebing. Siksaan tak berujung yang ditetapkan Zeus sebagai hukuman atas perbuatannya. Api yang dicuri Prometheus telah memberi cahaya bagi manusia, tetapi dengan harga yang tak terbayangkan. Kratos menggenggam erat gagang pedangnya. Ia tahu, untuk pertama kalinya, bahwa dirinya bukan sekadar dewa kekuatan. Ia memiliki kehendak sendiri. Saat fajar menyingsing, Kratos berjalan ke hadapan Zeus. Ayah Olympus, suaranya bergema di seluruh ruangan. Aku telah menjalankan kehendakmu sejak awal. Aku telah menghancurkan musuh-musuhmu dan menegakkan hukum Olympus. Namun, aku bertanya kepadamu sekarang, apakah Olympus adalah tempat bagi keadilan, atau hanya bagi mereka yang berkuasa? Zeus menatapnya dalam diam. Langit di luar mulai menggelap, kilat menyambar-nyambar. Hati-hati dengan pertanyaanmu, Kratos. Jalan yang kau pilih akan menentukan nasibmu.
Namun, Kratos telah memilih. Ia berbalik dan meninggalkan aula Olympus, menuruni gunung suci menuju dunia di bawah. Untuk pertama kalinya, ia bukan lagi tangan Zeus. Ia adalah Kratos, dewa kekuatan, dan kini, ia akan menentukan takdirnya sendiri. Dengan langkah mantap, ia menuju puncak gunung tempat Prometheus terikat. Rantai adamantium yang dulu ia pasang kini berada di hadapannya. Dengan satu ayunan pedangnya, rantai itu terputus, dan Prometheus jatuh ke tanah, menghirup udara kebebasan untuk pertama kalinya sejak ribuan tahun. Namun, tindakan ini tidak luput dari pengawasan Olympus. Raungan Zeus mengguncang langit, dan dari kegelapan, para dewa lain mulai turun dari Olympus, siap menghukum Kratos atas pengkhianatannya. Athena, Hermes, Ares, dan Hera berdiri di hadapannya, membentuk barikade ilahi. Kratos, suara Athena penuh peringatan. Jangan lakukan ini. Olympus tidak akan mengampunimu, Kratos hanya tersenyum tipis. Aku tidak meminta pengampunan. Aku meminta kebenaran. Dengan itu, pertempuran besar pecah di antara para dewa. Kratos, sang dewa kekuatan, menghadapi Olympus yang dulu ia layani. Dengan setiap pukulan, ia menghancurkan ilusi kekuasaan yang selama ini membelenggunya. Dengan setiap langkah, ia mendekati takdir yang ia pilih sendiri. Apakah ia akan menang? Apakah ia akan menemukan kebebasan yang ia cari? Itu bukan untuk dewa lain yang menentukan. Itu adalah kisah yang hanya bisa dituliskan oleh Kratos sendiri. Dan dengan kilatan petir terakhir yang membelah langit, pertempuran dewa dimulai.